di acara Afternoon Coffee Time Talks. Jadi memang ini waktunya ngopi, tapi kita ngobrol-ngobrol supaya apa yang kita omongkan ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang online bersama dengan kita. Ya. Dan spesialnya adalah saya selalu mengajak talkmate, yaitu orang-orang Surabaya yang berhasil di bidangnya. Gitu, Tessa. Amin. Keren ya? Amin. Ya, jadi ya. semua keren banget ini itu. dari Surabaya. Itu kayaknya seneng banget itu. Nah, ini saya melihat Tessa awalnya itu ya enggak kenal sama Tessa. Tiba-tiba tahu di Idol, terus omong-omong, loh itu Surabaya kok, itu di sini. Di sini waktu itu saya ada di mana? Saya ada di GMII Philadelphia Kini Baru. Waktu itu diceritain Tessa di sini dulu gitu. Bener ya? Memang masih dulu masih sekolah minggu kok. Oh. Masih sekolah minggu. Jadi kan waktu itu Erwin menjadi yang bagian sound engineering-nya. Iya, bantuin di situ. Ya, emang waktu itu Tessa sudah tahu saya waktu itu. Aku tuh ya jujur aja sih, memoriku tuh selalu, maksudnya orang-orang lama pun aku juga masih ingat gitu loh. Jadi pas waktu ketemu siapa ya? Kayaknya aku pernah inget ya, ini kok ini di mana? Ya, kesan saya tentang Tessa ya. Setelah dari TV, Idol, lihat dari jauh, terus suatu ketika kita ketemu di acara di Surabaya, saya pegang soundnya. Itu kesan saya pertama, wih, Wander yo, powernya kuat banget gitu loh. Satu, powernya kuat. Enggak, loh, itu menurut saya, power itu modal awal ya. Jadi kita bisa punya range yang luas untuk dinamika lagu-lagu apa saja. Kalau powernya cumpon, nah itu nanti nggak bisa luas ini apa, genre-nya, tekniknya kan gitu ya. Ya sedikit-sedikit saya tahu vokal dah. Nah, jadi kesan saya itu powernya bagus. Nah ini, menurut saya satu lagi, timbre-nya. Jadi warna suaranya Tessa ini banyak kelebihan. Dari low, mid, high, semuanya ada karakter bagusnya. Ya, puji Tuhan. Jadi dengerin itu lengkap gitu loh. Ada orang yang suaranya enak tapi tipis, nggak ada low-nya. Akhirnya suaranya untuk lagu-lagu tertentu. Kayaknya Tessa ini kiblatnya, taste-nya itu R&B gospel begitu ya kayaknya ya. Iya, jadi aku memang suka banget sama penyanyi-penyanyi kulit hitam ya. Karena mereka tuh mereka packaging-nya tuh kayak untuk vokal ya, itu tuh kayak full gitu, padat gitu loh maksudnya. Nah, aku belajarnya memang dari situ. Oh, itu yang sulit adalah mendapatkan ininya chemistry atau taste-nya. Kalau nyanyi teknik bisa dilatih, tapi soul-nya ya itu yang sulit, enggak semua orang bisa. Tapi Tessa kalau ketemu produser yang ke sana, bisa muncul semua itu kelebihan. Iya. Saya lihat dari semua saya lihat di YouTube dan semua kayaknya belum ada yang menyediakan. Jadi untuk kesananya itu ya harus cari itu. Iya. Nah, sekarang gantian Tessa bisa cerita buat kita semua. Karena dari perjalanan ini berarti ada startnya. Belajarnya gimana dulu Tessa? Kalau saya lihat ini dari semua ini saya kira banget ya, talenta banget. Jadi natural sekali yang bukan bukan di belajar dulu gitu loh ya. Ada orang yang startnya itu dari talent, sudah punya semuanya, terus diasah. Tapi ada yang sebenarnya jujurnya talentanya bukan di situ, tapi senang menyanyi, waktu dia diajarin, dia bisa jadi juga gitu. Nah, tapi saya lihat Tessa ini adalah yang sudah bertalenta dari awal. Nah, tapi proses belajarnya gimana sampai bisa paling gampang sampai ke idol gitu kan? Gitu. Jadi sebenarnya sih panutan awal itu kan orang tua kok. Karena kan mereka kan pertama berawalnya ya maksudnya semua keluarga sih musician. Jadi aku mungkin waktu mereka latihan atau apapun ya aku suka ngempil gitu di tengah gitu. Oh, Bapak Mama apa itu? Punya band gitu dulu? Ya, dulu tuh vokal grup. Oh iya. Terus Opa sama Oma pun juga sama-sama itu karena satu band. Gitu. Di gereja aja atau sekuler. Oh, sekuler. Wah, ya, jadi
Jadi apa namanya? Jadi Opa sama Oma tuh satu band. Dulu kan masih zaman-zamannya mereka tuh kan musik jazz ya. Wah ini. Jadi mereka udah tahu akarnya. Akarnya. Terus Mama sama Papa juga satu vokal grup. Mereka buat beberapa grup ya, termasuk ada grup gereja juga, ada grup sekuler kayak gitu. Nah jadi aku suka ngambil kalau mereka latihan. Jadi udah dapat contohnya dulu ya. Kupingnya dapat dulu nih. Kemudian baru nyanyinya. Tapi pernah belajar formal enggak? Pernah belajar dengan guru diajari atau teknik pernapasan, pernah belajar nggak? Nah, puji Tuhannya pernah, karena aku waktu itu sampai saat ini pun juga aku masih berterima kasih sama Pak Imam Santoso, sama Ibu yang punya Garden Palace itu loh kok. Oh, Pak Imam? Ya, Pak Imam. Masa dia jadi Pak Imam? Enggak toh? Enggak, jadi aku disekolahin sama dia. Oh, di mana? Disekolahin di Delta waktu itu di Musika. Iya. Terus kalau prestasi yang Tessa ingat paling membanggakan, prestasinya apa? Sebelum Idol lomba itu udah iya. Ya, itu ya lomba. Sering ikut lomba. Tapi yang lebih. Ya, jadi dari umur sebenarnya sudah ikut lomba itu dari umur 5 tahun sih kok. Cuman kan itu kan mengalir ya, itu proses. Iya. Terus ya pasti ada kalah, ada menangnya. Terus kemudian yang paling membanggakan tuh sebelum masuk Idol, aku sempat di Surabaya itu Piala Wali Kota. Nah waktu itu aku ikut. Piala Wali Kota. Dan ya juara di situ ya. Juara. Piala Wali Kota. Wih. Ya. Juara 1. Luar biasa. Itu sebelum ke Idol ya? Sebelum, 2009 itu. Nah, kalau rekaman setelah Idol, rekaman apa yang ini? Apa? Yang official ya? Artinya rekaman bukan indie ya? Yang berkesan, ya. Rekaman sama siapa waktu itu? Sama siapa ya? Oh, yang berkesan itu waktu aku diajakin kolab sih sama ada salah satu orang yang dia arranger di Jakarta juga. Cuman aku udah lupa namanya siapa, tapi yang pasti itu berkesan banget karena walaupun aku disuruh ngisi 2 lagu, tapi itu hasilnya tuh kayak renyah gitu loh. Maksudnya bright gitu, bagus, pokoknya bagus lah. Nggak seperti yang maksudnya di telinga, aku percaya sih maksudnya di telinga orang pun juga kayaknya walaupun itu diulang-ulang nggak pernah bosen karena warnanya itu loh kok. Warnanya. Hasil mixing ya, hasil kualitas mixingnya ya. Iya, betul. Nah, ini satu poin ya buat teman-teman. Ternyata walaupun Tessa ini penyanyi, dia tidak selesai untuk cuman nyanyi, nada, improvisasi, atau musik. Ternyata Tessa pun sampai memperhatikan hasil audio akhir. Saya tuh punya satu moto, Tessa, namanya music and sound. Music and sound itu kan harusnya musik dan sound 2 kata. Buat Erwin itu 1 kata. Jadi music and sound itu bukan 2, tapi 1. Jadi saya setiap kali menulis music and sound itu saya jadikan 1, music and sound jadi 1. Kenapa? Karena buat saya musik sebagus apapun kalau soundnya nggak bagus, ya jadinya jelek. Iya. Kalau soundnya bagusnya luar biasa, kalau musiknya jelek, ya jeleknya kelihatan semua, soundnya bagus, jadi pasti jelek juga. Jadi harus kerjasama. Balance. Ya, karena musik itu kan sound. Musik itu didengar lewat suara, otomatis musik yang bagus harus bagus sampai ke sound akhirnya, gitu. Penyanyi yang bagus itu akan mendengar. Seperti Mariah Carey, Whitney Houston, itu akhir-akhir itu dia bikin album, produsernya dia sendiri. Jadi yang menentukan hasil akhir dia sendiri. Dia rekaman, habis take vokal, dia dengerin kurang bagus, dia rekam lagi. Itu dia yang produce vokalnya. Iya, betul. Itu kedewasaan dalam bermusik harus sampai ke audio atau sound. Wah, keren banget ini. Ya, sekarang kita masuk ke tentang hal yang menginspirasi secara vokal ya. Saya kira tadi kita ngomong Tessa mau bagikan hal yang keren, yang artinya lebih mudah untuk dicerna untuk teman-teman dan bisa dipraktekkan. Jadi gini, yang mau di-sharingkan sama Tessa itu tentang improvisasi vokal ya kan? Iya, betul. Nah, menurut saya pelajari bahwa
untuk suara yang bagus, itu startnya itu dari timbre. Kadang-kadang orang merasa, suaranya kok nggak bisa istimewa. Kadang-kadang karena timbrenya. Timbre itu warna dasar orang itu. Nah, ini yang kasih cuman Tuhan. Kita nggak bisa merubah timbre warna suara. Jadi kalau Tuhan sudah kasih timbre yang bagus, itu harus bersyukur. Itu modal utama yang nggak bisa diapa-apain. Warna suara. Ya. Yang kedua adalah teknik dasar. Teknik dasar ini harusnya bisa diajarkan. Orang yang mau bisa nyanyi, itu akan dilatih dengan teknik dasar. Bisa powernya dilatih, ya kan? Terus sustainnya, terus interval supaya nggak fales. Ini bisa dilatih. Jadi kalau talentanya mungkin nggak terlalu besar, bisa dilatih untuk bisa nyanyi secara dasar, teknik. Tapi setelah itu bisa, masih belum bisa bagus. Jadi timbre bagus, teknik dasar bagus, masih bisa dikembangkan lagi. Yaitu teknik advance. Seperti falset, seperti apa, itu semua advance. Kan? Nah, disitulah juga salah satunya adalah improvisasi. Jadi kalau teman-teman mau dengar yang sekarang Tessa sampaikan, harus tahu bahwa perjalanan ke sini itu juga ada, yaitu menemukan timbrenya, kemudian melatih teknik dasarnya, baru masuk ke teknik advance. Salah satunya adalah improvisasi yang hari ini Tessa mau sharingkan buat kita. Betul ya Tessa ya? Betul, betul banget kok. Jadi, betul, ya? Oke. Gimana? Yang sekarang tuh ada yang mereka ya memang lagi happening banget dibicarakan. Tentang mereka selalu menyebutkan riff and runs itu tadi. Nah, riff and runs, ya. Ya, riff and runs. Jadi orang dulu pasti akan mengiranya adalah improvisasi. Nah, mereka nggak ngerti tuh yang riff and runs itu nggak ngerti. Iya, betul. Nah, terus setelah kemarin itu karena happening dibicarakan, nah terus aku langsung menganalisis. Memang itu tidak ada di pembahasan biasanya untuk vokal, untuk apa. Memang nggak ada. Cuman aku menganalisis dari diriku sendiri gitu. Kalau misalkan kayak ada orang yang pakai riff and runs itu kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, tempat kemarin itu aku sempat ada beberapa anak murid aku yang aku tuh bilang sama mereka bahwa yang mereka tahu adalah riff and runs itu kan direncanakan, jadi dibuat. Tapi menurut aku riff and runs itu harus keluar secara alami. Yes. Karena gini, kalau misalkan riff and runs itu direncanakan, jadinya adalah sebuah lagu itu akhirnya jadi nggak alami lagi, kaku jadinya. Nah, misalkan dibuat atau diingat-ingat gitu, misalkan dengan contoh lagunya itu yang aku tahu kita mentangkis. Nah, itu kan alami. Tapi kalau misalkan yang kayak misalkan dibuat, itu jadinya aku tak tahu kita memang tak mungkin. Nah, itu yang dibuat. Gitu. Menurut aku, kalau secara alami, aku tuh selalu baginya adalah mono sama triple. Nah, mono itu yang misalkan mono sama triple. Nah, mono itu misalkan double lah. Aku bilangnya itu selalu bilang double. Aku bilang sama anak-anak murid itu double. Double itu dalam arti improve-nya tidak banyak. Kayak misalkan aku tak tahu kita memang tak mungkin. Itu nggak banyak. Tapi kalau misalkan triple, banyak. Misalkan dia punya arsiran banyak. Gelombang itu banyak. Kayak misalkan, mengapa kita. Nah, itu kan banyak tuh turunnya. Nah, aku selalu membaginya tuh dua. Sehingga mereka tuh mencernanya, kalau misalkan aku mau double, ini. Kalau misalkan aku mau triple, harus banyak. Tapi posisinya pun juga nggak bisa yang ditaruh seenaknya sendiri gitu loh. Maksudnya, aku mau yang triple, aku masukin. Maksa gitu ya? Iya, itu yang kalau misalkan pakai yang triple, itu pasti harus yang sudah habis. Lagunya itu sudah habis. Misalkan ujungnya yang tidak mengulang lagi ke bait, atau misalkan tidak mengulang lagi ke ref, kayak gitu. Kalau aku membaginya seperti itu, riff and runs itu. Jadi pemakaiannya ya? Pemakaian, betul. Jadi menurut Tessa, riff and runs itu dua atau satu? Riff sendiri, runs sendiri, atau riff and runs? Riff and runs itu kan beda-beda.
Ya kan, riff itu kan dia kan untuk cara naiknya, untuk cara mengambilnya. Kalau runs itu kan yang cepat itu tadi, triple itu tadi. Riff itu ya anggaplah riff itu kasih, double. Ya, runs itu yang triple. Ya. Oh, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu cara melatihnya gimana, Tessa? Cuman nembak contoh aja atau kasih contoh. Aku kasih contoh, tapi aku kembalikan ke mereka. Jadi mereka harus gimana caranya menjadi seorang penyanyi yang pintar. Misalkan, oke, kalau di sini kamu kasih misalkan runs-nya, kamu cocok nggak itu? Nah, jadi aku kasih mereka untuk mereka berusaha untuk rasa feel-nya itu dapat nggak? Kalau misalkan di sini kasih runs-nya atau di sini kasih riff-nya gimana? Kamu bisa rasa sendiri kan mana yang baik atau misalkan mana yang enak didengar, mana yang bisa kerasa, bisa tersampaikan ke telinga orang itu enak nggak kayak gitu. Aku selalu bedain gitu. Oh iya, untuk teman-teman ini supaya tahu juga, Tessa selain sekarang menjadi vocal artist, artinya nyanyi kemana-mana, tapi dia juga sekarang menjadi vocal trainer atau vocal teacher, di mana Tessa juga melatih, mengajar banyak jadi penyanyi-penyanyi baik gitu ya. Bahkan sekarang, kalau tadi saya cerita mengenai rekaman, sekarang Tessa sudah merambah ke dunia YouTube, yaitu produksi lagu-lagu yang di YouTube, bahkan memproduksi anak-anak didiknya untuk bisa bikin video-video klip ya. Begitu ya? Iya. Kembali ke nyanyi ya, Tessa. Nah, saya pengen tahu nih, untuk teman-teman yang mau belajar biar punya gambaran, ketika seseorang mau belajar sama Tessa, itu dari pertemuan pertama dan sampai arahnya, Tessa bagaimana menganalisa untuk dia punya program belajar vokal yang baik itu seperti apa? Jadi ada murid baru nih, jebret. Nah, gimana? Jadi kan ada dua, ada yang memang dari nol, ya. Ada yang dari nol, itu aku kasihnya pasti ada 2 kelas, yang satunya itu junior. Junior itu yang dia memang nggak bisa sama sekali nada. Oh. Ya, terus yang kedua, yang master. Yang master itu bukan berarti dia hebat, enggak ya. Tapi dia sudah tahu nada, sudah istilahnya. Aku tinggal mengarahkan cara bernyanyinya yang baik itu seperti apa, kayak gitu. Jadi ada 2. Ada 2. Jadi ada 2 palingan kalau kategori kelas. Kategori kelasnya ada 2. Ini tidak terbatas usia ya. Ini karena ini kesiapan menyanyi ya. Iya. Ya kan? Karena ada yang sudah berusia tapi belum tahu nada ya. Iya, betul. Ya kan? Pasti junior ya. Jadi saya kira yang junior itu yang saya sampaikan tadi. Jadi belajar teknik dasar ya untuk menyanyi ya. Keluarin suaranya, powernya, bisa punya sustain panjang, interval supaya nggak false. Itu di teknik dasar ada di junior ya. Bisa mungkin yang di master tadi itu, senior itu dengan teknik advance ditambah ke improvisasi. Improvisasi yang ditekankan oleh Tessa adalah riff and runs itu kan ya. Saya lihat salah satunya teknik advance itu adalah falset atau head voice kan. Nah, menurut Tessa, head voice atau falsetto ini itu dilatih atau udah bisa, maksudnya orang bisa sendiri? Itu pun juga harus dilatih ya, kok ya. Kadang soalnya orang awam itu bilangnya kan falset, ya kan? Falset, sebenarnya kan falset itu kan sebenarnya namanya adalah head voice, nama vokalnya kan. Head voice, suara kepala. Kadang-kadang tuh aku juga falset. Kadang gini. Kalau misalkan kayak ada orang yang dengar falset, pasti mereka bingung falset itu tuh apa gitu. Tapi kalau ada namanya kan, oh iya namanya ini, suara kepala. Terus mengupayakan untuk ke situ itu kayak gimana. Nah, jadi ada caranya kayak gitu. Nah, aku selalu men-training, jadi nggak kayak misalkan, aku bisa falset, tapi caranya untuk dia ngangkat untuk register, untuk ke falset itu kan otomatis ada yang namanya suara asli dulu. Nah, suara asli dulu. Berarti baru yang itu palsu ya? Nggak, maksudnya kan itu suara falset itu kan yang mereka bilang. Ya, suara palsu itu ya? Iya, itu kan suara yang dimana dia nggak bisa. Misalkan ada anak yang tidak bisa tinggi. Nah, otomatis dia pakai register itu. Yang aku selalu bilang register itu. Jadi berpindah, berpindah. Ada yang bisa
oke, kalau misalkan timbrenya lebar, bagus, nah dia bisa tinggi, belting, menembak, suara menembak. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa, ya pasti pakai falset. Kita kan nggak bisa maksain kamu nggak bisa harus belting kan nggak bisa loh. Sedangkan suaranya misalkan timbrenya yang kayak tadi Koko bilang tipis. Nah itu kan kita nggak bisa maksain. Betul, betul. Iya. Nah, satu lagi. Menurut saya ya, head voice atau falset itu bukan sekedar teknik. Ya memang karena dilatih, maka dia menjadi teknik karena harus dilatih untuk bisa kan. Betul. Tapi menurut saya itu bukan hanya ketika kita tidak sampai suaranya kita ganti register jadi head voice. Tapi menurut saya head voice itu juga atau falset itu juga sebuah teknik. Jadi kita bisa bermain-main menambah warna di nyanyi itu dengan head voice bukan hanya karena tidak kuat gitu kan ya? Iya, betul ya? Betul ya. Penjelasannya gimana itu Tessa? Kapan kita pakai head voice itu selain untuk register yang di luar kemampuan vocal range kita? Kapan kita pakai itu sebagai teknik improvisasi? Nah, kalau yang pada saat yang kita pakai dengan teknik head voice ya, menurut aku sih, pada saat misalkan boomnya lagu misalkan, pas memang dia harus memakai belting misalkan, terus dia pakai head voice misalkan, itu supaya menurutku itu supaya rasanya itu dapat gitu loh. Kalau misalkan dia nggak pakai itu, misalkan ada juga yang gini, dia pakai belting misalkan, untuk narik itu lebih bagus sih menurutku, ketimbang pakai head voice. Cuman kan kayak tadi aku barusan bilang, aku nggak bisa maksain setiap anak harus pada saat boomnya itu, jantungnya lagu itu dia harus langsung belting, karena dia suaranya misalkan timbrenya tipis tadi yang aku bilang. Nah itu pun juga bisa diupayakan sehingga rasa lagu itu tuh tetap dapet. Iya, ini penekanannya Tessa selalu ada di rasa dulu ya. Iya, feel-nya ya. Orang bilang apa ya, soul-nya harus dapat dulu ya. Jadi bukan hanya teknik-teknik dan teknik. Kapan pakai teknik ini bukan, tapi rasanya harus tetap ada di sana, gitu ya. Iya. Karena ada yang pakai belting, belting juga rasanya nggak dapat juga. Melulu pakai belting, misalkan ada. Oke, aku pakai belting, tapi ternyata nggak dapat gitu loh rasanya di situ. Kayak gitu. Sebentar, supaya jelas teman-teman, belting dengan head voice itu beda atau sama? Ya, kalau head voice kan suara kepala dia lebih tipis kok. Kalau belting itu suara menembak dia lebih kuat, powerful. Yang orang selalu bilang powerful, tapi dia langsung suara yang menembak. Tapi suaranya nggak suara head voice ya, belting itu ya? Enggak, iya. Kayak misalkan lagunya yang I Will Always Love You, yang pas waktu ambil 3 itu kan belting. Nah, kalau kamu pakai head voice kan, itu rasanya kan nggak dapat. Iya. Nah, ini harus disimpulkan nih. Jadi belting itu adalah kemampuan yang kita hajar gitu ya. Harusnya kita merasa ini sudah lewat nada kita, kayaknya kalau mau aman diganti ke head voice-nya, ke falsetnya. Tapi kalau kita mau itu dapat rasa lebih tebal, lebih bagus, kita belting, yaitu suara asli hajar ke atas, dan itu juga harus dilatih ya. Iya. Harus dilatih ya. Karena nggak semua orang bisa. Nah, ini penting ini. Semua orang betul, bisa. Penting. Jadi teman-teman yang lagi belajar untuk solo, ini ternyata untuk dari Tessa, banyak hal yang secara rasa itu, jadi memakai teknik bukan hanya karena sekedar punya teknik, tapi dipakai. Jadi tentunya untuk klimaks itu nggak bisa pakai head voice, walaupun kita nggak kuat. Harus dilatih dengan teknik belting itu kita bisa mempunyai klimaks di situ. Wah, ini luar biasa. Jadi iya ya. Jadi teman-teman yang selalu suka pakai head voice karena nggak kuat gitu ketinggian. Tadi saya bilang bahwa head voice-nya, falsetnya bisa dibuat teknik supaya kita bisa camouflage. Jadi walaupun misalnya kita mau lembut, nada masih bisa nih di belting, tapi kita buat head voice karena tekniknya kita buat ke head voice itu bukan karena nggak kuat, karena supaya lembut. Tapi sebaliknya, kayaknya nggak kuat, tapi harus dilatih dengan teknik belting itu, kita dapatkan rasa yang lebih penuh gitu ya. Ya, betul. Wah, thank you banget ini, Tessa. Ini kayaknya simple tapi inspiring banget, membuka wawasan yang kemudian bisa dipakai sama teman-teman.
Jadi gini kok, aku tuh kan suka yang suka banget denger yang tadi yang aku bilang itu hasil akhirnya, ya itu. Oke. Nah hasil akhir, kalau kayak Ko Erwin kan lebih tahu tuh mic. Kalau aku lebih suka mic ya. Mic itu yang kenapa kok bisa berbeda-beda. Misalkan bunyi penuhnya, atau misalkan memang yang pernah waktu itu aku sempat beli mic di Ko Erwin. Ko Erwin bisa jelasin di sini ya. Itu kena dengan jenis suaraku, Ko Erwin pernah jelasin. Kamu tuh harus cocoknya pakai ini. Itu kenapa tuh? Kenapa? Maksudnya Ko Erwin bisa jelasin nggak? Oh, wah ini waktu itu Sennheiser. Ya aku, harus, ya kan harus. Jadi Sennheiser waktu itu aku sampai lupa deh. Sennheiser berapa ya? Waktu itu E945. Iya. Kan maksudnya apa? Keunggulan. Iya. Cocok banget. Semuanya aku pakai di Jakarta waktu itu, waktu showtime, waktu itu boxing. Mereka tuh bilang, gila itu suaranya bisa. Iya. Boxing, kebetulan aku punya sepupu, dia punya boxing. Nah, waktu itu dia opening di Semanggi waktu itu. Jadi aku diminta untuk opening untuk nyanyi gitu. Udah, langsung aku pas pakai, pakai itu mic yang aku beli itu. Mereka langsung memuji-muji dengan dahsyat gitu kan. Katanya suaraku tuh pertama bening katanya gitu. Bening, bright, terus pokoknya bisa satu gedung itu bisa gitu loh, keluar enak semua, gitu. Iya. Itu kenapa tuh kok? Kenapa bisa kayak gitu? Nah, wah ini harus buka resep ini saya ya. Oh iya harus. Atau nggak cocok ini ya sama konteks ya? Nggak apa-apa. Karena ini memang kan music and sound. Jadi saya akan membantu menjawab pertanyaan seputar itu. Gini, jadi mikrofon itu dibuat dengan, walaupun dikatakan dia akan menerima semua suara, tidak mungkin, ini dibuat untuk orang begini, enggak sebenarnya. Si penjual mikrofon akan bilang, ini untuk semua orang, gitu. Tapi pada kenyataannya, kita bisa menyesuaikan kepada karakter, kalau kita mengerti karakter mikrofonnya. Lah kebetulan saya ini orang yang mempelajari mikrofon. Jadi saya percaya, mengambil suara, capturing vokal, itu harus dari mic dulu. Ada orang yang bilang, mic-nya sederhana, terserah nggak apa-apa. Kita bisa EQ nanti. Kan ada EQ-nya gitu. Nah, tapi saya, kalau saya lebih percaya, yang ngambil ini harus maksimal dulu. Nah, kalau yang ngambil maksimal ini nanti sudah masuk ke sistem dan sistemnya ada kekurangan, kita atur. Tapi kalau seperti Tessa mau keliling kemana-mana bawa, saya akan amankan dengan mikrofon yang terbaik. Nah kebetulan itu kerennya Ko Erwin tuh. Kerennya Ko Erwin itu ngerti aku. Waktu aku kampanye juga Ko Erwin kasih apa tuh? Yang mic apa? Karena Ko Erwin waktu itu nggak ikut. Iya, audit. Nah itu kan maksudnya Ko Erwin yang lebih ngerti, dan itu memang waktu pas di lapangan terbuka, dan itu memang hasilnya memang bagus gitu. Maksudnya mereka pun juga menikmati soundnya. Iya. Nah tadi saya sudah bilang dari awal, Tessa itu punya timbre yang istimewa. Lah timbre istimewa ini itu sudah modal utama. Nah, maka mikrofon ini harus ngambil semua keistimewaan itu. Nah, saya pelajari. Yang pertama di mikrofon itu ada namanya frekuensi respons. Nah, kita harus pelajari kemampuan dia mengambil dan mengekspos-nya. Ini saya ada di YouTube channel tentang microphone knowledge. Kalau nanti teman-teman mau mempelajari tentang mikrofon, ada di YouTube channel saya, Erwin. Dilihat ya, jangan lupa like dan subscribe. Iya harus. Itu bermanfaat banget. Yang kedua, suara Tessa ini nembak, jadi dinamiknya bagus sekali. Nah, saya tidak mau kehilangan itu dengan yang namanya microphone condenser. Kalau penyanyinya, kalau seperti teman kita Prita, dia suka condenser. Tapi untuk suaranya tipe, tapi kalau tipenya Tessa yang powerful, dikasih kondenser, sayang. Artinya dia tidak terrepresentasi. Maka harus diambil dengan dynamic microphone. Nah, Sennheiser pun punya beberapa tipe. Nah, itu saya hafal semua.
Jadi waktu saya lihat suara Tessa, saya pilih, udah Tessa ini sudah paling bagus untuk suara kamu. Ngambilnya, terus dynamic itu kemampuan dia ditekan mikrofonnya. Terus dia exposing di karakter frekuensi, yaitu di mid high-nya. Itu bisa keluar semua suaranya Tessa. Tapi jangan bilang, itu bagus ya, saya pakai itu pasti bagus. Belum tentu juga. Saya kasih orang lain yang tidak karakternya tidak bisa belum segitu, tentu ya, mungkin nggak berhasil. Iya. Makanya Tessa kalau ke saya kasihnya itu aja karena pasti bagus gitu. Buat teman-teman yang sekarang lagi live ya, kalau membutuhkan sound yang memang sesuai dengan warna, kalian harus banget ke Ko Erwin ini karena beliau ini yang lebih tahu, bener sumpah. Tessa ini dikasih tahu sama si Instagram tinggal 20 detik. Jadi kayaknya kita harus sudahan dan Tessa akan melanjutkan mengajar. Jadi thank you banget untuk waktunya. Wah, saya menghargai sekali. Terima kasih banyak untuk Pak Rey juga. Ya. Sukses terus dengan apa yang dikerjakan dan Tuhan memberkati ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi.